Halo, Assalamualaikum Dear Diary. Apa kabar? Aku harap sih semoga selalu sehat dan bahagia ya. Yang sedang sakit, aku doakan semoga segera Allah sembuhkan. Dan yang sedang dalam kesulitan, semoga segera Allah berpertolongan dan kemudahan. Amin. Dalam kesempatan kali ini, aku mau cerita kegiatan aku di hari Kamis pagi, minggu kemarin. Di awal video tadi aku udah buka gorden pagi-pagi dan ini aku lanjut keluar untuk petik daun pandan. Jadi hari ini aku mau bikin nasi kuning rice cooker pakai daun pandan. Sekarang ini aku cuci dulu berasnya dan untuk cuci beras kali ini aku tampung karena udah lama juga sih aku nggak kasih tanaman-tanamanku air tampungan cuci beras. Jadi ya udah ini aku tampung dulu biar nanti bisa aku pakai untuk vitamin ke tanaman-tanamanku. Setelah berasnya bersih, aku mau langsung aja masukin ke wadah rice cookernya ini. Karena memang untuk bikin nasi kuning rice cooker itu nggak bisa pakai mode nasi low karbo, jadi nggak butuh si saringannya itu. Aku langsung aja masukin ke wadah rice cookernya ini karena prosesnya nanti cuman bisa pakai mode nasi biasa aja. Setelah beres aku masukin ke wadah rice cookernya ini, aku lanjut mau masukin bumbu-bumbunya ini. Untuk bumbu nasi kuning rice cooker sih sat-sat banget. Bunda di rumah pun pasti selalu stok bahan-bahan ini. Ada bumbu racik ayam goreng, santan, daun salam, dan daun pandan. Daun pandan ini untuk ganti bumbu aromatik serai ya, karena aku lagi nggak stok serai, jadi di skip serainya, aku ganti daun pandan. Dan untuk bumbu racik ayam gorengnya ini sebetulnya aku pakai sekitar 1,5 bungkus lebih sedikit. Nah ini aku udah masukin juga santan, kemudian aku aduk-aduk. Setelah itu nggak lupa aku masukin juga bawang goreng. Aku aduk-aduk lagi biar merata. Dan udah deh, tinggal diproses di dalam rice cookernya ini. Untuk prosesnya sama banget sih kayak bikin nasi biasa. Cuman memang katanya ditambah air lebih banyak ya, tapi sebetulnya aku nggak tambah air lebih banyak sih. Dan alhamdulillah jadinya tetap sesuai. Nah sekarang aku buka pintu sliding belakang karena memang udah nggak dingin ya udaranya. Jadi akhir-akhir ini tuh memang udah mulai musim hujan di daerahku. Tapi kalau pagi-pagi itu paling dinginnya sampai sekitar jam 7-an udah nggak dingin lagi. Jadi ya udah aku buka aja biar udara segarnya masuk. Lanjut aku ini ngurusin tanaman di belakang. Ada beberapa daun kelate aku yang udah menguning dan udah tinggi juga. Jadi aku mau potong. Ada juga yang udah rusak gara-gara ketarik-tarik waktu lewat ke ruang laundry. Jadi dia agak sobek gitu kan. Ya udah aku potong aja biar kelihatan lebih rapi. Dan sebetulnya sih yang terlalu tinggi nggak aku potong semua, cuman aku potong satu aja ya, karena aku nggak suka kalau daun kalateanya ini kurang rimbun. Ya totalnya nanti cuman sekitar 5-6 lembaran lah daun kalatea yang aku potong, nggak terlalu banyak. Setelah itu pastinya aku lanjut langsung buang ke tong sampah di depan rumah. Untuk kegiatan hari ini, aku tuh memang gak cerita kegiatan beres-beresku, betul-betul total gak ada kegiatan beres-beres sama sekali. Aku cuman sharing, aku cuman cerita beberapa kegiatan selain kegiatan beres-beres aja. Karena aku tuh khawatirnya bunda semua di rumah bosen, jenuh nontonin kegiatan aku. Tapi ya karena memang kegiatan aku di rumah sehari-harinya, di hari weekday tuh pasti di rumah sih. Kalau weekend pun sekali-kali banget aku keluar. Jadi ya sehari-harinya ibu rumah tangga kayak gini ini. Paling variasinya apa ya? Mungkin dari masakan atau dari pakaian mungkin ya. Kalau pakaian sih udah pasti ganti-ganti.
Nah tadi aku udah sempat liatin juga sama bunda kalau rice cookernya tadi udah ada di keep warm, jadi udah matang, cuman lagi mengeluarkan uap di dalam rice cookernya tadi. Jadi tinggal tunggu sebentar lagi, nasi kuningnya udah selesai. Ini aku lanjut ke belakang rumah lagi, aku mau siram tanamannya tadi, tapi aku udah awalin sama kasih air tampungan cuci beras. Seperti biasa, setelah itu aku lanjut siram-siram tanamannya. Ini tuh kelihatannya dari kamera kayak mendung ya, tapi sebetulnya memang agak mendung, tapi nggak dingin sih. Jam segini biasanya udah agak ada matahari lah. Tapi di hari ini memang kayak gini. Kira-kira setelah pukul 8 baru matahari terik bersinar. Sebetulnya sih setiap pagi itu sekarang akhir-akhir ini terutama dari mulai kemarau sih sebetulnya matahari pagi itu kerasanya kayak menusuk banget panasnya. Tapi ya itu pasti Allah takdirkan dengan maksud tertentu kan ya. Jadi ya mudah-mudahan banyak kebaikan dari situ. Nah ini aku udah selesai siram tanaman dan seperti biasa setelah itu aku keringkan juga lantainya. Kemudian aku lanjut ini mau cek nasi kuning rice cookernya udah jadi apa belum, dan alhamdulillah udah jadi dengan sempurna. Sebetulnya sih kalau dari segi rasa cukup lah ya, tapi alhamdulillah kok nikmat. Cuman memang lebih nikmat lagi kalau nasi kuningnya ini dibikin pakai bumbu tradisional, nggak pakai bumbu instan, dan bikinnya pun nggak pakai rice cooker. Ya pastilah bunda ya, ini kan namanya juga nasi kuning satset. Yang penting udah cepat, irit waktu, dan bisa dimakan juga dengan nikmat. Nah tadi aku udah keluarin daun-daunnya untuk bisa aku aduk kayak gini, biar nanti dimakannya lebih nikmat lagi. Setelah itu ini aku mau lanjut bikin temen untuk makan nasi kuningnya nanti. Dan sebetulnya sih aku gak bikin banyak-banyak ya, dan gak bikin yang ribet-ribet, bikin yang sat-sat juga. Cuman mau bikin tempe tepung dan telur dadar aja, karena memang cuman buat sarapan. Jadi yang penting pokoknya harus sat-sat aja deh ya. Nah ini aku udah masukin bawang daun ke kocokan telurnya, lanjut aku goreng. Dan aku juga udah masukin bawang daun ke tepungnya ini, untuk kemudian aku goreng juga tempenya. Jadi di pagi ini sih cukup padat ya, karena meskipun nasi kuningnya itu nasi kuning satset, tapi kan butuh waktu ya, butuh waktu lebih. Gak kayak bikin nasi biasa. Nah itu tadi cuman sama telur dadar dan tempe tepung aja. Anak-anakku sarapan, udah lahap banget alhamdulillah. Abu juga udah sarapan. Ini lanjut Kak Sakif mau berangkat sekolah, diantar Abu sama Abang seperti biasa. Untuk bekal di hari ini aku gak shoot, dan aku juga lupa bekal apa di hari ini. Yang jelas sih kalau untuk jadwalnya di hari Kamis itu bekalnya karbo, buah, sayur, dan untuk lauknya lauk olahan. Jadi mungkin kalau nggak salah sih aku bekelin Kang Sakif pizzaan gitu deh bunda. Nah ini selesai Kang Sakif berangkat sekolah, aku lanjut keluarin air tampungan cuci berasnya ini untuk nanti aku siramin ke tanaman di depan rumahku. Tapi sebelum itu sih aku balik lagi ke belakang dulu ya, karena aku inget kalau air si kura-kuranya ini udah ijo. Kelihatan kan tadi memang udah ijo. Jadi kira-kira kemarin lusa lah terakhir Abu bersihin kandangnya itu. Jadi di hari ini pastinya udah kotor lagi. Dan aku kasihan, aku ganti dulu aja airnya. Baru setelah itu aku kasih mereka sayur pakcoy.
Untuk makanannya itu tuh nggak selalu setiap hari sayur pakcoy sih, kadang-kadang Abu kasih juga jangkrik kalau ada, atau mungkin Abu suka juga beli ulet. Kalau dikasih makan itu pasti setiap hari ya, kecuali kalau kami pergi ke mana gitu ya nginep, paling dikasih makannya lebih banyak di hari sebelumnya. Nah ini setelah beres di belakang tadi aku bersihin kandang kura-kura, nggak dibersihin sih, aku ganti air kura-kuranya, aku kasih makan juga, dan ini aku lanjut ke depan rumah. Di sini sih pastinya aku mau bersih-bersih juga ya. Aku mau sapu pel teras. Lanjut paling nanti aku mau siram air tampungan beras ke tanaman-tanaman di depan rumahku ini, dan aku juga mau siram pakai air biasa. Paling nanti tambahannya aku mau cabut-cabutin rumput liar di rumput dari developer itu, dan juga di tanaman lidah mertuaku. Bunda di rumah lagi apa nih sekarang? Atau mungkin ada yang lagi ditekuni, atau ada berita yang lagi diikuti? Kalau aku sih lagi ngikutin berita Palestina ya, aku update terus, dan subhanallah banget ya Allah. Apalagi kalau beritanya tuh udah tentang anak kecil. Sedangkan anak-anakku masih pada kecil-kecil kayak gitu kan. Ya Allah, semoga Engkau, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segera mengangkat segala bentuk kezoliman, segala bentuk kesakitan mereka, para orang Palestina yang terzolimi, dan menggantinya dengan kemenangan yang abadi di dunia maupun di akhirat. Amin. Menurutku sih kita sebagai seorang ibu rumah tangga, meskipun aku tahu dari segi waktu jarang banget kan ada waktu luang, tapi menurutku penting banget sih update berita terutama tentang kemanusiaan ini ya, berita tentang Palestina, dan penting juga untuk menyuarakan keberpihakan kita. Bisa di mana aja, bisa di media sosial, bisa dimanapun. Pokoknya jangan sampai hanya diam, harus banget bersuara. Karena ini masalah kemanusiaan, dan masalah kemanusiaan itu masalah semua insan dengan berbagai perbedaan, berbagai profesi, berbagai usia, harus menunjukkan kepedulian. Ya gitu deh pokoknya Bunda ya. Yang penting kita harus sama-sama berdoa ya untuk kebaikan semuanya. Luar biasa sih kalau menurutku ya. Kali ini memang udah dari dulu kondisi Palestina itu, tapi untuk yang kali ini subhanallah banget, sampai ada ajakan betul-betul mengajak untuk boikot, dan memang sebetulnya dari dulu juga. Tapi kali ini harus ditegaskan sih, betul-betul memang boikot itu penting ternyata ya. Dan terutama sih kita sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang ibu, penting juga untuk mengedukasi anak kita, bukan menekankan tentang permusuhannya, bukan menekankan tentang kebenciannya, tapi lebih ke latar belakang dan apa penyebab sampai terjadinya seperti ini. Ya gitu deh pokoknya, gimana caranya mereka sampai paham dan sampai ke titik mereka akan bertindak seperti apa. Gitu sih pokoknya. Ya itulah namanya ibu rumah tangga kan ya. Sebetulnya gak selalu melulu tentang bersih-bersih dan beres-beres. Banyak juga tugas lain yang menanti juga tanggung jawab kita. Kalau dulu tuh waktu aku masih muda, aku selalu ikut demo tentang Free Palestine. Aku bukan aktivis, tapi aku selalu peduli tentang Palestina. Ya mungkin karena sekarang-sekarang ini satu dan lain hal,
aku udah gak ikutan lagi. Mungkin di lain kesempatan insya Allah aku ikutan lagi deh demo Free Palestine kayak yang sekarang ini lagi sangat dikoar-koarkan di seluruh dunia. Jadi bunda semua jangan lupa bersuara ya. Nah sekarang aku udah selesai berurusan dengan tanaman di depan rumahku. Lanjut ini aku juga udah mau selesai pel lantai teras rumahku. Jadi sampai di sini dulu ya ceritaku hari ini. Jangan lupa pesan-pesanku. Sampai ketemu di cerita hari berikutnya. Jaga kesehatan, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye diary.